mental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a bidu'ai Yunus ustujibalahu." Barang siapa yang berdoa menggunakan doanya Nabi Yunus, maka doanya akan diijabah. Nah, ini tentu manfaat bagi kita. Maka kita dapat berwasilah dengan membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada pangeran kecuali engkau wahai Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya adalah bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Simak kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Setiap Rabu jam 5 sore hingga menjelang maghrib, Anda bisa berdiskusi melalui SMS atau WhatsApp 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, dan fanspage Radio Pas FM Pati 2 saat acara berlangsung. Anda juga bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidz rutin setiap hari Kamis malam Jumat ba'dal maghrib, berlanjut jamaah Isya, serta majelis dzikir mujahadah dan istighosah setiap lapanan malam Jumat Wage di Ma'had Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kolila terakhir jam 5 sore. Ya Mas, kosong. Kosong piye? Ngadeg kabeh ngene kok. Aduh. Sopo iki? Nyuwun sewu, Pak. Sampean napa polisi nggih? Kok gagah? Rambutnya cepak meneh. Bukan. Nopo angkatan laut? Bukan. Jangan-jangan tentara? Bukan. Nopo angkatan udara? Bukan juga. Satpam? Bukan juga. Ada apa ya, Mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jen ngawur tenan kok. Tepat pukul 17, waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa menjumpai Anda kembali hadir dalam program kesayangan kita bersama, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, salah satu karya monumental dari ahli tafsir Mitra Pas. Tentunya kita sebagai umat muslim patut mempelajarinya, salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Tentunya nanti saya sediakan waktu khusus, space khusus, Anda bisa berdiskusi, berdialog bersama narasumber. Anda bisa bergabung di 02953858877 atau untuk WhatsApp Anda bisa bergabung di 0852777999 101. Dan
Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM 42. Anda bisa komentar di sana dan linknya bisa Anda share ke iwan Anda sehingga meskipun nanti acara ini usai Anda bisa putar ulang sehingga Anda bisa mengkaji tafsir episode kali ini di waktu kapanpun Mitra Pas ya. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh pondok pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Dan Mitra Pas, sore kali ini kita sudah sampai membahas tentang surat Al-Furqan ayat ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga segala yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, semoga Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita surah Al-Furqan ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma tashaqqaqu. Wa yauma lan ing dalam dina iku tashaqqaqu pecah apa as-sama'u langit bil ghamami kelawan kabut putih. Wa nuzila lan temurun sapa al malaikatu pira-pira malaikat tangzilan kelawan turun temenan. Al-mulku utawi kerajaan yauma idin ing dalam iku dina al-haqqu iku al-haqqu kang nyoto iku lirrahmani namung kagungan Allah kang persiwatan Rahman. Wa kana lan ono yauman ing dalam iku dina alal kafirina ing atase pira-pira wong kafir ono iku asiron susah banget. Wa yaumalan ing dalam iku dina yaudu padha nyokot sapa adzalimu wong dolim alayate ing atase tangane dhewe. Yaqulu hale padha ngucap ya laitani aduh cilaka mencet temenan. Ittakhadtu kenapa ora dadi akan ingsun ma'ar rasuli kelawan Rasulullah sabilan ing dalan. Ya wailata duh cilaka mencet tenan laitani menawa-nawa utawi aku lam atakhid ora dadi akan fulanan ing si fulan kholilan ing kanca. Laqad adolani yakti temen-temen nyasaraken sapa fulan ni ing ingsun ani dzikri saking al-dzikr Al-Qur'an. Ba'da idja'ani sause nalikane teko apa al-dzikr ing ingsun.
Wa kana lan ana apa asyaitonu setan lil insani kedue manusa ana iku khadulan ora padha nulung. Yukhbiru ta'ala an hauri yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang huru-hara yang terjadi di hari kiamat. Jadi kepercayaan kepada hari akhir itu selalu bergandengan dengan iman kepada Allah. Sering kita mendengar hadis-hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, falyakul khairan. Dan masih banyak redaksi hadis yang diawali dengan kata mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya hari akhir itu adalah hari yang nyata, al-haq, yang benar-benar nanti kita alami. Dan di hari itu banyak huru-hara, banyak keadaan-keadaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Wa ma yakunu fihi minal umuril azimah, dan tidak pernah terjadi perkara yang besar sebagaimana hari akhir itu. Faminha insyiqaqus sama, sebagian dari huru-haranya adalah terbelahnya langit. Wan firajiha bil ghamam, dan letusannya, letusan langit, kemudian keluarlah kabut putih. Wa huwa dolalun nurul adim, kabut putih ini adalah gumpalan cahaya yang besar, alladzi yubkhiru al absar, yang menyilaukan mata. Wa nuzulul malaikati samawati yauma idin, dan malaikat-malaikat pada hari itu akan turun semua. Fayukhituna bil khalaiki fi maqabil mahsyar, malaikat ini akan mengitari manusia kelak di hari mahsyar. Jadi di hari akhir itu gambarannya nanti semua makhluk, mulai manusia, bangsa jin, mulai sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan menjadi satu. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Malaikat akan turun, malaikat akan turun mengitari perkumpulan dari manusia itu. Dalam keterangan kemarin diterangkan bahwa mahsyar itu hisab itu hanya terjadi kurang lebih dalam hitungan setengah hari. Jadi nanti cara membedakan mana orang yang ahlul jannah dan ahlul nar itu dari cahaya mereka. Orang-orang mukmin ahlul jannah ini dari badannya mengeluarkan cahaya. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, semua bercahaya. Sedangkan orang-orang yang celaka, orang-orang kafir, para ahli nar, ini tidak ada cahaya. Lah yang menjadi permasalahan itu orang yang imannya pas-pasan. Ini tentu ya ada cahaya, cuma beruwet, tidak begitu terang. Sehingga ini nanti orang-orang seperti ini akan berada di a'raf, yaitu pagar antara pembatas antara ahlul jannah dan ahlun nar. Dan oleh Allah orang-orang yang ashabul a'raf, yang cahayanya pas-pasan, imannya pas-pasan seperti ini, itu juga diuji. Suatu saat ia melihat siksaan para ahli neraka, betapa pedihnya, mengerikannya, sehingga ia menangis dan minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan kau tampakkan siksa neraka pada kami, sungguh kami tidak sanggup melihatnya, tolong selamatkan kami dari ini semua. Kemudian Allah bertanya, apa hanya itu permintaanmu? Mereka menjawab, nggih, iya, yang penting saya selamat dari neraka. Akhirnya ditutuplah. Kemudian saat itu juga ia melihat betapa nikmatnya orang-orang yang ada di surga, para ahlul jannah. Mereka kembali merengek dan berdoa, ya Allah, kenapa kami hanya cuma bisa melihat? Kami ingin merasakan nikmat sebagaimana teman-teman kami di surga sana. Oleh Allah, tadi kamu hanya minta diselamatkan dari neraka. Kemudian diperlihatkan lagi siksaan neraka. Akhirnya ia minta perlindungan, begitu terus. Dan walhasil sampai akhirnya mendapat kasih sayang dari Allah, mendapat welas dari Allah, dan akhirnya mereka semua ini yang berada di a'raf, di pagar pembatas, diampuni dan dimasukkan ke surga. Jadi ini yang membedakan antara ahlu sunnah dan mu'tazilah. Ahlu sunnah berkeyakinan bahwa
orang masuk surga itu karena fadlnya Allah. Kemudian Mu'tazilah meyakini orang masuk surga ya atas amalnya masing-masing. Dalam sebuah riwayat hadis diterangkan ada seorang hamba Allah ketika di surga ditanya, "Wahai hambaku, apa yang menyebabkan kamu masuk surga?" Ia menjawab, "Karena saya banyak amal baik, karena saya banyak melakukan ibadah dan sebagainya." Akhirnya dikatakan kepada orang itu, "Ya udah kalau begitu, jika kamu masuk surga karena amal, amalmu terbatas. Ketika di dunia usiamu hanya sampai 80 tahun. Kalau begitu, kamu di surganya hanya 80 tahun, setelah itu masuk neraka." Akhirnya nangis, "Oh tidak ya Allah, saya masuk surga karena fadlmu." Nah, ini menjadi keyakinan kita para ahli sunnah. Jadi masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena fadlnya Allah. Jadi banyak keterangan dalam hadis-hadis sahih di Sahih Bukhari itu, Allah ini memberikan pengampunan cuma-cuma kepada hamba-hambanya Allah, ya atas dasar apa? Atas dasar kasih sayang, atas dasar rahmatnya Allah. Jadi kalau kita mengandalkan amal kita terbatas. Karena kita manusia mempunyai masa limit, usia kita terbatas. Kalau masuk surga karena amal, maka ya nanti terbatas di surganya. Tetapi kenyataannya di surga adalah khalidina fiha abada. Ini menunjukkan bukan karena amal kita, tetapi surga adalah karena fardhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah amal, tentu sangat tidak sebanding. Apapun amal kita ini, jika dikonversikan untuk menggantikan atau membandingkan nikmat Allah yang telah kita rasakan, itu sama sekali tidak bisa. Amal kita tidak bisa menandingi fasilitas nikmat Allah yang kita rasakan. Kita hidup di dunianya Allah, di buminya Allah sejak lahir sampai sekarang. Jika ini dikonversi menjadi sebuah pembalasan, tidak cukup amal kita. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita, baru kita merasakan betapa nikmatnya makan saja, itu kita sudah tidak bisa membayangkan. Jadi orang bisa merasakan makanan nikmat, bisa minum dengan nikmat, itu karena ada sekian puluh bahkan ribuan nikmat Allah yang melengkapinya. Saya kasih contoh, orang tidak bisa merasakan nikmatnya makan kecuali ketika jantungnya sehat. Orang tidak bisa merasakan nikmatnya makan kecuali paru-parunya normal, tekanan darahnya normal, ginjalnya sehat, sarafnya sehat, antara sel darah putih, sel darah merah juga ini sehat, dan sekian banyak perangkat untuk bisa merasakan nikmatnya makan. Ini menunjukkan betapa baiknya Allah. Jadi bagi orang yang mempunyai akal sehat, untuk merasakan makan nikmat itu sebuah hal yang luar biasa. Jadi tidak pernah menganggap makan atau minum itu hal yang biasa. Karena orang bisa merasakan nikmat makan itu karena harus memenuhi sekian banyak nikmat-nikmat Allah. Merasakan nikmat makan di saat tidak ada bencana. Bisa merasakan nikmat makan di saat tidak ada perang dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa baiknya Allah. Maka kalau orang masuk surga mengandalkan amal, saya yakin tidak akan mampu menandingi nikmatnya Allah. Jangankan untuk mendapatkan surga, nikmatnya Allah saja yang sudah kita rasakan ditebus dengan amalnya kita, tidak ada bandingannya. Apalagi jika kita berbicara perspektif orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf selalu meyakini apapun yang kita lakukan, prestasi apapun yang kita dapatkan, ini hakikatnya adalah pemberian Allah. Kita masih bisa berdiri tegak seperti ini, bisa mendapatkan segala prestasi, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa mendapatkan ilmu, ini karena pemberian Allah. Maka kalau semuanya pemberian Allah, maka tidak patut bagi kita untuk membanggakannya. Maka saya ulangi lagi, Ahlu Sunnah mengatakan masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis di sini diterangkan, qala
Ibnu Abi Hatim hadatsana Muhammad bin Ammar bin Al-Haris hadatsana Muammar hadatsana Ahmad bin Salamah an Ali bin Zaid an Yusuf bin Mahran an Ali bin Abbas an qara'a hadal ayah yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghumami wa nuzila al-ma'u tanzila. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya jama'allahu ta'ala al-khalqa yaumal qiyamati fi su'idin wahidin al-jinna wal insa wal bahim was siba wat thair wa jami'al khalqi. Jadi artinya semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah, baik dari bangsa jin, bangsa manusia, bahkan bahaim, hewan isiba, ini ada hewan buas, burung-burung, semua makhluk ini akan dikumpulkan di yaumul mahsyar nanti ya. Jadi yaumul mahsyar itu manusia dikumpulkan, digiring semuanya untuk dimintakan pertanggungjawaban. Ada cerita juga masih dalam hadis-hadis Sahih Bukhari betapa fadlnya Allah. Diceritakan seorang hamba ini dihadapkan kepada Allah dengan 99 kotak besar. 99 itu panjangnya kotak itu sepanjang mata memandang. Jadi ada 99 dokumen yang panjangnya sepanjang mata memandang. Dan 99 kotak besar itu ketika dibuka semuanya isinya adalah catatan kesalahan dari hambanya Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut ini sangat demokratis, menanya kepada orang yang bersangkutan, wahai hambaku, apakah yang tertulis dalam dokumen ini benar-benar kesalahanmu? Apakah malaikat salah menulis? Ternyata si fulan itu mengatakan, leres Gusti, benar wahai Allah, saya memang adalah orang yang banyak dosa. Jadi di sana itu tidak ada apa bahasanya yang bisa ditutup-tutupi, semua akan berkata apa adanya. Kemudian Allah juga melanjutkan perkataannya atau dalam diskusi tersebut. Didatangkanlah sebuah kotak kecil yang seperti kotak jam, kemudian dibuka. Ini adalah amal kebaikan dari si fulan itu. Kemudian si fulan itu mengatakan, wahai Allah, apa artinya? Sungguh tidak banding sekali. Kesalahanku ini dokumennya sampai 99 box besar. Sedangkan kebaikanku hanya sekotak kecil ini. Sudahlah, saya pasrah saja. Maka Allah melanjutkan, wahai hambaku, jangan berputus asa. Kamu tidak akan didolimi. Di hari ini semua orang akan mendapatkan sesuai dengan amalnya. Tidak ada amal yang disia-siakan. Setelah dibuka, ternyata kotak kecil itu berisikan kalimat La ilaha illallah. Ternyata ketika ditimbang kalimat kotak kecil La ilaha illallah dengan 99 box besar itu, ternyata masih unggul kalimat La ilaha illallah. Nah dari sini kita bisa sampaikan, bisa pelajari bersama-sama betapa pentingnya kalimat La ilaha illallah. Orang yang kafir 70 tahun ketika mengucapkan La ilaha illallah, maka hufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semua dosanya semua diampuni. Jadi kalimat La ilaha illallah ini adalah kalimat yang absolut, yang kebenarannya boleh diucapkan oleh siapa saja. Maka ada hadis juga, mangkana akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari kehidupannya, atau dalam redaksi lain hanya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Itu bukan berarti melegitimasi, berarti tidak membolehkan dosa maksiat, bukan. Artinya kalimat la ilaha illallah ini tetap sah meskipun diucapkan oleh seorang pezina. Kalimat la ilaha illallah kebenarannya tetap sah meskipun diucapkan oleh seorang yang banyak dosa, koruptor atau sekali berapapun. Tetap kalimat la ilaha illallah itu tetap benar. Karena ciri khas dari kebenaran yang absolut itu
tetap benar meskipun diucapkan oleh siapapun. Seperti kita meyakini sebuah benda warna putih itu warna putih, kita meyakini ini hitam juga warna hitam. Ini tentu ucapan seperti ini sah diucapkan oleh siapapun. Kenapa? Karena kebenarannya begitu jelas, begitu absolut. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dari ini kita harus menghargai. Kita jangan sampai menjustifikasi, mengkafirkan saudara-saudara kita yang sudah mengakui kalimat la ilaha illallah. Orang yang kafir saja ketika mengucapkan la ilaha illallah kemudian menjadi diampuni. Jangan sampai ada saudara kita karena sering mengucapkan la ilaha illallah kemudian kita hukumi sebagai seorang kafir. Naudzubillah min dzalik. Karena kalimat ini kalimat yang sakral. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kebenarannya sangat absolut, sangat sakral, yang bisa menyelamatkan dari huru-hara di hari kiamat nanti. Al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman. Al-ayat kama qala. Ini sebagaimana firman Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Wa fi sahihi anna ta'ala yutawi as-sama biyaminihi wa yakhudu al-ardina biyadil ukhra summa yaqulu ana al-maliku ana ad-dayyan aina mamlukul ard. Dalam hadis sahih diterangkan nanti ketika semuanya alam rusak, semua makhluk ini binasa semua, kemudian Allah yaqulu, Allah berfirman dengan kalimat ini, anal al-malik anad dayyan, saya adalah raja. Ainal mulukul ard, mana raja-raja dunia? Ainal jabbarun, ainal mutakabirun, mana orang-orang penguasa-penguasa di dunia yang ketika hidup di dunia mereka angkara murka? Mana penguasa-penguasa dunia yang ketika hidup di dunia mereka sombong? Ini maksud dari al-mulku yauma idil haqqu lirrahman. Jadi kerajaan nanti di akhirat ya, itu benar-benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada artinya lagi raja-raja, penguasa-penguasa yang ada di dunia. Sehebat apapun penguasa yang pernah berkuasa di bumi ini, semuanya pasti mati. Kita tahu Fir'aun yang menguasai Mesir pada abad-abad lalu ya, turun-temurun mulai sejak zamannya Abraham, Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, nyatanya juga binasa. Mereka juga mati. Kita tahu penguasa-penguasa di bumi dengan militer-militer yang kuat, toh nyatanya mereka juga akan binasa. Nyatanya mereka jika tidak makan juga akan binasa. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada yang kuat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksud dari al-mulku yauma idinil haqqu lirrahman. Memang ketika di dunia ini kita ini saling menguji. Allah memberikan ujian di antara kita. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah menjadikan ujian bagi setiap manusia. Kita rakyat ini tentu ujian bagi para pejabat. Apa maksudnya? Menjadi ujian bagaimana pejabat ini diberikan amanah oleh Allah untuk mensejahterakan rakyatnya. Diberikan amanah oleh Allah dalam suatu negara untuk mengelola, membuat kemaslahatan bersama. Ini juga ujian. Begitu juga pejabat bagi kita ini juga sebuah ujian. Apa itu? Mungkin dalam kebijakan yang telah disepakati atau sudah diresmikan oleh para penguasa tidak bisa memuaskan semua. Kita tahu semua kebijakan siapapun ya, penguasa manapun pasti tidak bisa memuaskan semua. Tentu ini ujian bagi kita bagaimana kita tetap berkewajiban untuk taat kepada para pimpinan kita. Jadi waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Antara orang tua dan anak menjadi ujian bagi orang tuanya. Bagaimana kewajiban seorang tua kepada anak, memberikannya nafkah, memberikannya pendidikan, mengajarkannya tentang kebaikan, mendidik tentang akhlak. Begitu juga orang tua juga ujian bagi anak. Anak sebagai anak wajib birrul walidain, wajib taat bekti kepada orang tua. Jadi pada dasarnya antara satu individu
dengan individu yang lain ini saling menguji, dan Allah menciptakan itu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Untuk apa? Untuk belajar sabar. Jadi kita bisa hidup damai seperti ini karena kita mempunyai sikap kurang luweh. Kita mempunyai sikap memaafkan. Kita mempunyai sifat memaklumi. Lah inilah yang dimaksud wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Wa kana yauman 'alal kafirina asira. Hari itu ya, hari Yaumul Mahsyar adalah hari yang tersulit bagi orang-orang kafir. Ay syadidan sa'iban li'annahu yauma udurun wa qada'in faslin. Karena di hari itu adalah hari yang banyak huru-hara, banyak siksa, dan segala perbuatan akan diadili sesuai porsinya masing-masing. Warawa al-Imam Ahmad hadasana Husain bin Musa hadasana Ibnu Luhai'ah hadasana Darij anil Abil Hasim an Abi Sa'id al-Khudri qala qila ya Rasulullah yauman kana miqdaruhu 50 alfasanah ma'atul hadal yaum. Jadi Abi Sa'id al-Khudri ini pernah bertanya kepada Rasulullah tentang yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Hari yaumul hisab ya, hari mahsyar itu estimasinya 50 alfasanah 50 tahun ya, 50.000 tahun. Ma'atul hadal yaum, berapa lama hari itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah walladzi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafa anil mu'mini hatta yakunu akhafa alaihi min sholatin maktubatin yusolliha fid dunya. Jadi Nabi bagi orang mukmin demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, bagi orang mukmin di hari itu hari yang ringan, yang hanya setengah hari saja, sebagaimana keterangan pada ayat kemarin. Jadi yaumul hisab, yaumul mahsyar bagi orang mukmin itu hanya melewati setengah siang saja. Nanti waktu qailulah, waktu jam 11, setengah 12 itu sudah selesai, dan mereka akan melaksanakan qailulah atau tidur siang sebagaimana kebiasaannya di dunia, yaitu berada di tempat-tempat yang indah di surga. Nah, ini tentu ini berdasarkan dengan amalnya masing-masing. Qauluhu yaumu wa yauma ya'udu dzalimu ala yadihi. Al-ayah yubiru ta'ala anna dzal zalim alladhi faraqa tariqar rasul. Ayat ini wa yauma ya'udu dzalimu ala yadihi adalah ungkapan betapa getunnya atau betapa penyesalan orang-orang zalim karena mengambil jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'a bihi min indillahi minal haqqil mubin alladzi la maziyata fihi. Mereka menyesal sekali karena tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah dari kebenaran yang sangat-sangat jelas. Wasuluki tariq ukhra ghairu sabili Rasul. Mereka menyesal karena telah memilih jalan yang bukan jalan yang dipilih oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya kebaikan ini mudah ya. Kebaikan dalam bahasa Al-Quran itu dibahasakan sebagai al-ma'ruf, sesuatu yang dikenali, sesuatu yang akal siapapun akan menerima. Kejahatan itu dalam ungkapan Al-Quran disebut sebagai al-munkar, yang diingkari, yang semua akal itu akan mengingkari. Contoh al-ma'ruf itu ya berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang yang usianya lebih tua. Ini tentu semua akal akan menerima. Contohnya hukum pernikahan ya. Menyalurkan hasratnya, menyalurkan hasrat biologisnya dengan secara baik, yaitu dengan acara pernikahan. Ada akad nikah, ada wali, disaksikan ada beberapa saksi. Ini al-ma'ruf. Lah, mungkar ini sesuatu apapun yang akal itu pasti mengingkari ya. Belum ada ikatan pernikahan, belum ada ikatan pernikahan, bukan siapa-siapanya kok melakukan hubungan seperti itu. Ini semua akal pasti mengingkari. Jadi mudah sekali sebenarnya kebaikan itu mudah. Contoh lagi, kebaikan itu memberi. Siapapun, akal siapapun itu akan menerima. Ada orang yang kaya kemudian memberi
mendermakan sebagian hartanya kepada orang yang miskin. Semua akal pasti menerima. Kemudian al-munkar itu sesuatu yang akal mengingkari. Misalkan pencurian, tidak ikut berusaha menanam jagung tapi kok ikut memanennya. Ini semua akal itu pasti mengingkari. Jadi kebaikan ini adalah istilahnya al-ma'ruf yang diterima oleh semua akal, dan kejahatan itu sebenarnya al-munkar yang diingkari oleh akal. Kemudian ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini adalah kalimat kalam tamani ya. Dalam bahasa usul fikih itu ada istilah kalam tamani. Kalam tamani itu adalah harapan yang tidak mungkin terjadi. Orang sudah berada di yaumul hisab, sudah disiksa oleh malaikat, kemudian ia berharap seandainya aku bisa hidup lagi, saya kembali ke dunia lagi, pasti saya akan berbuat lebih baik dan saya tidak akan menjadikan teman dekatku orang-orang yang jahat sehingga menyesatkanku seperti ini. Nah, kalimat seperti ini adalah kalam tamani, jadi penyesalan yang tidak ada arti. Sebagaimana hadis wan nasu niyamun wa idza matu intabahu. Semua manusia ketika masih hidup itu hakikatnya adalah orang yang tidur. Nanti kalau sudah mati ia akan terbangun. Artinya terbangun baru tersadar mana yang hak, mana yang batil. Oh, ternyata benar. Dan ketika sudah mengalami seperti itu, mereka ini berharap untuk kembali. Sadarnya telat. La ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunal jahim. Ketika ia sudah mendapatkan ilmal yakin, ilmu yang benar secara pasti, mereka sudah berada di depan neraka jahim. Tentu penyesalannya tidak ada arti. Na'udzubillah min dzalik. Lah ini kata-kata ini juga diibaratkan wasan fidzalika Umayyah bin Khalaf awahu Abi Ubay bin Khalaf aw ghairuhuma. Jadi ini ada di zaman jahiliyah itu ada sahabat tapi ini sama buruknya, yaitu Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Mereka ini bersaudara, bersahabat, saling tolong menolong, cuma saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling bekerja sama memusuhi Rasulullah. Nah, contoh yang seperti ini nanti akan ada ungkapan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, betapa celakanya aku seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku. Jadi saling menyalahkan. Ada dua sahabat yang saling membantu dalam kemungkaran ketika di dunia. Nanti ketika disiksa itu mereka saling menyalahkan. Goro-goro kue. Laqad adallani ani dzikri. Dia telah menyesatkanku dari kebenaran. Ai ba'da buluhi ilayya qala Allah Ta'ala wa kana syaitanu lil insani khadula. Begitulah ditandaskan kepada mereka, dulu mereka mengikuti setan dan sifatnya setan itu menipu, tidak bisa menolong. Na'udzubillah min dzalik. Demikian penjelasan dari ayat ke-25 sampai ayat 29. Selanjutnya kita lanjutkan session dialog interaktif. Monggo Mas Adi. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, Anda bisa masuk di 085277999101 dan line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan spesial untuk Anda yang ingin masuk melalui WhatsApp di 085277999101 saya nantikan. Anda juga bisa like dan komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung melalui line telepon coba saya terima di 385877. Assalamualaikum Pas FM Pati. Halo. Halo, assalamualaikum Pas FM Pati. Mbak. Iya, dengan siapa di mana Pak? Halo, dengan siapa di mana Pak? Oke, untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa kalau misalkan nama Anda ingin sebagai hamba Allah saja juga bisa kami terima di 385877. Yang sudah masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Arifin, ini menanyakan tentang apakah
agama-agama yang lain, maksud saya dari nabi-nabi yang lain juga menceritakan kepada umatnya tentang hari akhir, bagaimana dahsyatnya ketika kiamat dan sebagainya, seperti Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat muslim. Bahkan tanda-tanda kiamat apakah juga diceritakan di kitab-kitab mereka yang terdahulu. Tetapi kitab yang samawi artinya juga yang digunakan oleh nabi-nabi terdahulu. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Agama ini adalah agama tauhid, itu satu nggih. Kemarin dijelaskan nggih, inadina, jadi agamanya Nabi, ayatnya sedikit lupa aku ya. Jadi agama nabi-nabi terdahulu itu sama. Artinya sama, ya ajarannya tauhid dan menerangkan tentang adanya hari pembalasan. Maka dalam perspektif ini itu kan ada istilahnya kafir ahli kitab, terus ada kafir pagan. Kita tahu kafir ahli kitab itu kafir-kafir yang dari Yahudi Nasrani yang mereka mempunyai landasan kitab-kitab samawi, itu mereka semuanya percaya dengan adanya hari pembangkitan ya. Ungkapan Al-Qur'an, orang-orang Nasrani Yahudi mengatakan waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi mengatakan tidak ada yang berhak masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan tidak ada yang berhak masuk surga kecuali orang Nasrani. Dan kita sering mendengar ungkapan dari saudara-saudara kita ketika mereka sudah meninggal mengatakan sudah damai bersama Bapak di sana. Artinya ungkapan ini menandakan mereka percaya dengan harinya pembangkitan, ada hari mahsyar dan sebagainya. Yang unik Mas Ari, dulu itu garwanya Nabi Aisyah itu pernah didatangi ibu-ibu dari Yahudi ya. Kemudian minta sedekah gitu. Terus Aisyah memberikan sedekah roti. Kemudian ibu-ibu Yahudi itu mengatakan semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Dan uniknya pada waktu itu Aisyah itu belum percaya karena belum pernah mendengar. Khadijah atau Aisyahnya? Aisyah. Oh, Aisyah. Bukan Khadijah. Karena Khadijah itu periode Mekah. Ini periode Madinah. Karena adanya interaksi dengan orang Yahudi itu setelah di Madinah. Ini Aisyah. Kemudian ketika Nabi datang terus menyampaikan, tadi ada ibu-ibu Yahudi minta sedekah, saya beri roti, kemudian saya didoakan selamat dari siksa kubur, dan saya tidak pada orang Yahudi. Ternyata Nabi, jangan seperti itu, yang diucapkan itu benar. Jadi kalau itu ada siksa kubur itu benar. Maka sejak itu ada ungkapan la tusaddiquhum wa la tukadzibhum. Jadi apapun ungkapan dari saudara kita agama samawi, ya jangan diterima semuanya, artinya dibenarkan semuanya, ya jangan didustakan semuanya, karena mereka juga percaya dengan adanya hari pembangkitan. Begitu Mas Ali. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami masih ada beberapa menit lagi, silakan bisa bergabung ya. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ataupun line telepon boleh di 02953858877. Yang sudah bergabung dari Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Oke. Amal didudukkan sebagai tiket karena memang kalau misalkan kita tidak beramal, ini juga kita tidak mendapatkan pengasih atau rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bagaimana konsepnya Ustadz? Kemudian ada dua pertanyaan ini. Yang kedua adalah dalam Bismillahirrahmanirrahim, apakah betul yang Rahman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat welas asih ing dalam dunia, di dalam dunia saja. Kemudian yang Rahim, Allah yang mempunyai sifat welas asih di dalam akhirat saja. Apakah demikian? Mohon pencerahannya Ustaz dari Pak Haji ini. Jadi manusia nanti akan dipertanggungjawabkan sesuai amalnya masing-masing. Jadi orang yang amalnya baik tentu akan ditempatkan di surga, amalnya buruk di neraka. Tetapi amal ini tidak bisa menjadi prioritas ya, karena kita sebagai ahli sunnah menyatakan bahwa tetap amal ini di bawah kekuasaan Allah. Allah itu tidak bisa diintervensi. Jadi tidak bisa Allah, saya ini orang baik, saya pasti masuk surga, tidak bisa. Jadi surga ini ya namanya Tuhan itu kan harus kekuasaannya harus mutlak ya, tidak bisa diintervensi. Meskipun nanti masuk surga itu tetap atas fadlnya Allah. Dan juga kenyataannya kita bisa beramal apapun itu kan juga karena pertolongan dari Allah. Jadi meskipun manusia ini bisa beramal, berprestasi sebesar apapun, tetap ini ada campur tangan dari Allah. Artinya kita ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
pertanyaan yang kedua tadi apa Mas Ali? Ya, tentang Bismillahirrahmanirrahim, tentang makna Ar-Rahman yang Ar-Rahman dan ya, Ar-Rahim. apa? Jadi Ar-Rahman ini adalah lebih universal daripada Ar-Rahim karena di situ ada ziyadah nun. Jadi ditambahin nun itu berarti ada tambahan makna. Rahman itu cintanya Allah kepada siapa saja yang berada di dunia. Buktinya apa? Ya kita semua ini hidup ini bukti Rahman. Bahkan bagi non muslim. Bagi non muslim, bahkan bagi hewan ya. Jadi bukti cinta Rahman Allah itu apa? Ya Allah ini menciptakan kehidupan kita. Allah menciptakan bila hajat dan tidak ada kebutuhan. Atas dasar apa? Cinta. Maka kalau ingin tahu siapa yang paling tulus mencintai kita, tentu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan berbuat kebaik kepada kita dan Allah sedikit pun tidak pernah berharap kepada kita. Kalau selain Allah pasti pernah mengecewakan. Maka cinta sejati ya cinta kepada Allah. Kemudian Rahim ini adalah cintanya Allah yang diberikan nanti di akhirat khusus kepada orang yang mau mengikuti petunjuknya. Dan kalau berbicara Rahim ini nanti sifat adilnya Allah. Allah tentu mempunyai sifat Jabbar yang kuasa atas segala-galanya, tapi juga Allah mempunyai sifat keadilan. Ya, ini nanti masuk dalam itu Mas Ari, ilmu tauhid usuluddin. Jadi dalam satu sisi Allah ini bisa apa saja, bisa berada apa saja. Tetapi dalam satu sisi Allah ini mempunyai sifat adil. Karena orang baik ya balasannya baik, orang jahat balasannya jahat. Dan semua ini tidak ada kontradiktif. Jadi antara sifat Jabbar dan sifat Rahim tidak saling kontradiktif. Di satu sisi Allah ini sebagai Tuhan tentu super power, kekuasaannya tidak terbatas dan tidak bisa tunduk kepada aturan konstitusi apapun. Misalkan sudah di akhirat Allah, ini di akhirat loh ya, jangan sampai ini, tidak bisa, ya terserah Allah. Tetapi dalam satu sisi Allah ini mempunyai sifat adil. Nah, implementasi dari sifat adil itu ya begitu. Orang yang baik, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan pasti akan ia lihat balasannya, setiap keburukan pasti akan ia jumpai juga balasannya. Demikian Mas Adi. Ya, sehingga kita tidak bisa lagi komplain ya, karena kita lihat yang non muslim saja diberikan kasih sayangnya hingga kadang hidupnya mulia-mulia seperti itu. Kadang ini yang dipertanyakan bagi non saya, bagi rekan-rekan yang nggak pernah ngaji, kenapa yang di sana malah enak-enak hidupnya, sementara kita yang sujud sampai sholat lail juga hidupnya begini-begini saja. Mudah-mudahan ini juga Ustaz, monggo. Ya, jadi itu karena cara pandang yang salah Mas Ari. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu tidak hanya fisik saja. Kebahagiaan itu bisa rohani, bisa bersifat jiwa. Jadi orang itu sering mendefinisikan bahagia fisik. Bahagia fisik itu ya makan, berhubungan senggama. Tapi jauh di luar itu kita itu mempunyai potensi bahagia rohani Mas Adi. Seperti kita mempunyai orang tua sakit atau orang yang kita cintai sakit bertahun-tahun yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, tiba-tiba sehat. Itu bahagianya mengalahkan nikmatnya makan sate, mengalahkan nikmatnya bersenggama. Jadi kebahagiaan bersama Allah bagi orang-orang yang bisa merasakan itu bisa mengalahkan nikmatnya dunia. Bahkan ada sebagian wali itu yang di surga itu interupsi, Allah nanti di surga masih ada sholat enggak? Kalau enggak ada sholat saya enggak usah masuk surga. Karena benar-benar bahagianya itu bahagia jiwa. Jadi sholat itu dinikmati bahagia, sedang membaca Al-Quran bahagia. Ia selalu mempunyai perasaan kalau saya bisa nyaman kepada orang, nyaman bersama makhluk, kenapa enggak bisa nyaman bersama Allah? Jadi kalau bisa sudah merasakan nikmatnya ibadah, nikmat sholat, nikmat memberi, ini nanti baru bisa mengimplementasikan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Jadi kalau kita di dalam amal, di dalam kebersamaan Allah belum bisa menikmati, ya kita tidak bisa mengimplementasikan inna sholata karena tanha anil fasya wal munkar. Jadi seseorang itu kalau sudah bisa bahagia secara rohani, bertemu dengan Allah, bukan bertemu secara fisik, bukan, tapi bertemunya secara munajat, sholat nikmat, membaca Al-Quran nikmat. Dengan sendiri itu nanti dia tidak akan memandang hotel ini nikmat, hilang, kebahagiaan itu hilang. Dan ini juga bisa dijelaskan secara empiris. Jadi orang yang bahagia secara hati tadi saya gambarkan, ada orang yang bertahun-tahun sakit kemudian sembuh begitu saja, wah itu bahagianya mengalahkan harta benda yang bertingkat-tingkat Mas Ari. Demikian. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz, tapi rada ini nggih.
Saya bacakan dari hamba Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ini ada kaitannya tentang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar juga ini sepertinya. Berkaitan tentang riba, Ustadz. Saya pernah kuliah jurusan manajemen, saya ahli dalam hitung-hitungan juga ini, Ustadz. Ya, beberapa tahun memang saya bisa dikatakan bergelimang harta, Ustadz. Karena memang bekerja di sebuah berkutit tentang riba, harus saya akui itu. Kemudian ketika lepas dari hal itu, saya dan istri diskusi untuk memberanikan diri untuk lepas dari semua itu, makan semakan makannya saat cukup-cukupnya, sehingga bisa dikatakan ya kami kesulitan, Ustadz, untuk makan sehari-hari. Bahkan kalau misalkan saya jujur, ini juga masuk asnaf 8 minal fuqara masakin dan sebagainya. Nah, sekeras inikah, seberat inikah untuk inna sholata tanha anil fahsya wal munkar? Mohon pencerahannya, Ustaz, dari hamba Allah ini. Riba itu nanti masuknya dhonni. Jadi ada qot'i, ada dhonni. Artinya dhonni itu begini, nanti potensinya banyak berkhilafan dari ulama. Ya, kalau memang riba jadi divisinya riba, tentu semua sepakat. Tapi praktek ribanya ini ya bagaimana? Saya kasih contoh begini, Mas Ari. Ini sederhana tapi nanti bisa kita terima. Misalkan saya hutang Mas Ari sapi ya, di tahun berapa? Tahun 2000 Mas Ari. Saya hutang Mas Ari sapi. Mungkin hari itu harganya sapinya mungkin 7 juta. Mungkin di hari ini sudah beda. Jadi kalau kita melihat dari sisi ini, jadi apa ya, dari tukar uang itu memang berbeda. Kursnya itu berbeda. Maka dari sini banyak kita jumpai ulama-ulama kontemporer ini yang memberikan solusi-solusi. Karena kita ini sulit sekali menghindari seperti ini. Kita mau haji saja sekarang sudah harus harus daftar sekarang. Lah itu nanti kalau dikonversi itu sudah menjadi uang berapa? Tentu kita tidak bisa menghindari seperti itu. Dan insya Allah semua ini juga sudah dipertimbangkan para ulama. Jadi ada MUI dan sebagainya. Kita pasrah saja. Jadi saya gambaran saya sederhana seperti itu. Jadi ya tidak terlalu se ekstrim itu. Ya. Jadi nanti ada PMT, ada apa, ya silahkan, tidak apa-apa. Itu sudah ada yang mempertanggungjawabkan secara hukumnya kan. Sudah secara hukum itu sudah ada. Ya kalau memang ideal ya tidak ada yang ideal di dunia ini. Ya. Yang penting kita selalu memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Insya Allah nanti semua akan diampuni. Jadi cara berpikirnya sesederhana itu. Kenapa ada suku bunga, ada apa? Karena memang nilai tukar itu selalu berbeda. Yang penting nanti kita sudah berusaha. Sekarang sudah ada dituntun ya bagaimana cara akadnya. Kalau kita di BMT, kalau kita di syariah itu kan sudah ada ikhtiyat, ada cara berhati-hati. Cara akadnya seperti ini mudorobah atau ini muzaroah atau apa, itu nanti sudah jelas lah insyaallah. Jadi kita tetap berpatokan karena kita berada di kondisi sekarang ini, ya kita ikuti ulama-ulama yang kontemporer, ya diperbolehkan. Meskipun kita juga meyakini ini juga banyak hal-hal yang subhat. Jadi hidup itu sederhana. Yang penting apapun yang kita lakukan ini sudah kita cari ilmunya, kita cari kebenarannya. Dan setelah itu nanti faida azamta fatawakkal 'alallah. Demikian tadi. Baik, kita sudah di menit akhir. Sebelum kita closing, mohon doanya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim, kami mohon kepadamu selamatkan kami, keluarga kami, bangsa kami dan seluruh saudara kami dari huru-hara hari kiamat, yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan mudahkan hisab kami. Rabbi hasibna hisaba yasira, Rabbi hasibna hisaba yasira, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta wa la yadahu sayyiati ila anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir ayat ke-25 sampai 29. Semoga bermanfaat, dan ketika ada kekurangannya semoga Allah mengampuni semuanya dan menjadikan kita sebagai hambanya yang menjadi yang baik, lebih baik dan menjadi yang selalu mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, demikian tadi kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah kita akan bersua kembali Rabu depan dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili, undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhilafan, kesalahan, kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.